Nah, yang benar adalah kita harus bersukacita dengan orang yang bersukacita. Jadi misalnya si A nih senang nih, ya walaupun kondisi kita nggak seberuntung si A misalnya kan, misalnya si A naik jabatan, si A dapat berkat, dapat hadiah, dapat surprise misalnya. Kita juga harus senang. Kalau kita nggak senang berarti hati kita bermasalah, kita iri gitu kan. Kita harus senang, dia senang kita senang. Walaupun kondisi kita sebenarnya lagi ada masalah, tapi firman Tuhan sendiri loh yang mengatakan kita harus bersukacita dengan orang yang bersukacita. Nah, yang selanjutnya adalah dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, ini seperti kita ke rumah duka, dia sedih ya kita ikut sedih, atau kena PHK teman kita lagi ada musibah ya kita ikut sedih. Sedih dalam arti ya kita di posisi dia, kita tahu lah ya di posisi dia itu susahnya seperti apa gitu. Jangan orang sedih kitanya senang, orang senang kitanya sedih. Nah, itu nggak baik. Firman Tuhan mengajarkan kita yang baik-baik ya, saudara-saudari. Baik, kita baca ayat selanjutnya. Ayat ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikiran dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, ini arahnya ke sombong. Bahasa bahasa gaulnya songong gitu kan, kesombong gitu kan, sok tahu, sombong. Nah, itu nggak boleh ya. Jadi di sini kita harus sehati sepemikiran dalam hidupmu bersama ya. Jadi sepemikiran. Terus janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Jangan terlalu ingin yang tinggi. Contohnya ini ya. Ini contohnya. Misalnya dia ini ibaratnya tuh malas nih contohnya. Dia malas. Dia nggak mau ibaratnya kayak generasi Z zaman sekarang ini, generasi Gen Z zaman sekarang ini bilangnya mager. Nah, dia mager nih, malas gerak, dia malas ngapa-ngapain, dia ibaratnya malas ini, malas itulah, tapi dia ngayal pengen jadi bos. Nah, itu tidak mungkin ya saudara-saudari ya. Jadi kita tidak boleh memikirkan hal yang nggak mungkin terjadi. Kalau untuk kesembuhan ataupun Tuhan memberkati kita, itu bisa terjadi kalau kita ada timbal balik. Contohnya kita berusaha cari kerja, kita mendapatkan pekerjaan, kita berusaha pendidikan kita jenjangnya agak tinggi, atau kita giat dalam bekerja dan tidak hitung-hitungan sama pekerjaan kita. Nah, itu bisa kita diangkat jadi lebih tinggi jabatannya contohnya. Tapi kalau mager pengen punya jadi bos ya itu nggak mungkin ya. Jadi apa yang kita tabur, kerajinan kita, kita akan menuainya. Karena Tuhan memberkati orang-orang yang memang mengerti akan yang namanya rajin dalam kebenaran firman Tuhan ya. Baik, selanjutnya. Tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Nah, ini yang dimaksud seperti ini tuh perkara-perkara yang sederhana tuh kita tuh jangan mikir yang terlalu ribet gitu ya. Ibaratnya hari ini pengen apa? Oh ya udah kita lakuin yang kita kita menurut pandangan kita bisa. Selebihnya itu Tuhan. Tuhan yang menyertai kita. Contohnya saya misalnya pengen pekerjaan ini kan. Tapi kemampuan saya ini memang di bagian administrasi misalnya. Saya nggak bisa akuntansi ya, saya lamarnya administrasi kan perkara yang sederhana. Maksudnya sederhana sesuai dengan kemampuan saya gitu kan. Nggak mungkin saya administrasi, jabatan saya akuntansi kan itu kan beda jauh ya latar belakangnya ya. Begitu ya, yang sesuai dengan kemampuan kita ya di sini ya. Baik, selanjutnya. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, ini lebih-lebih ke kesombongan ya. Karena orang yang sombong itu sok bisa, sok ngerti. Ya kalau memang bisa ya bilang aja bisa, kalau enggak ya enggak. Nah, begitu ya. Baik, ayat selanjutnya ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Nah, ini juga poin ayatnya yang penting ya. Semua ayat penting, tapi ini ada poin-poin yang harus ditekankan. Jadi kita jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang yang jahati kita jangan kita balas dengan yang jahat. Tetapi kita harus lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi kita harus bersikap baik. Biarpun dia jahati kita, kita harus bersikap baik. Kita itu jadi orang tulus aja lah ya. Tulus itu bagaimana? Tulus itu melakukan sesuatu tetapi tidak mengharapkan imbalan. Itu urusan kita dengan Tuhan. Tuhan yang membalas. Semua kebaikan ketulusan kita, itu Tuhan yang membalas. Kita tidak
Kita tidak boleh berbuat baik dengan orang, kita harap dia balas kita. Nah, itu tidak boleh ya. Kita berbuat baik dengan tulus. Contohnya, saya memberi sesuatu ke adik saya, adik kandung saya tidak mengharapkan dia balas. Tetapi suatu hari kalau dia ada berkat, ada rezeki, nah dia kasih ke saya, dia ingat saya. Kenapa? Karena biasa yang namanya kebaikan itu otomatis orang itu ingat. Kadang dia juga balas, tapi kadang juga ada yang ditolong tapi nggak tahu diri ya itu ya. Tapi ingat, tidak boleh kita benci dia, kita tetap harus mengasihi dia dengan tulus. Kita tidak boleh menghakimi dia. Kalau kita berbuat baik pada saudara kita atau sesama kita, dia nggak balas, ya itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting tanggung jawab kita menolong orang dengan tulus sesuai dengan hukum kasih kebenaran firman Tuhan sudah kita lakukan seperti itu ya. Baik, selanjutnya, sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, ini kita harus selalu berdamai nih. Jangan berselisih. Berselisih itu kayak kepahitan, kayak suka cekcok sama orang itu jangan ya. Jadi kita harus hidup damai. Misalnya orang itu udah ngajakin ribut, udah ngajakin kasih kuda-kuda ribut, kita lebih baik mundur. Karena waktu Tuhan Yesus berdebat dengan orang Farisi, dia kan kalau udah debat, kalau nggak cocok kan Tuhan Yesusnya mundur ya. Dia mundur. Mundur bukan berarti dia itu kalah ya, tetapi dia ini mau ngasih kita contoh, lebih baik kita mengalah daripada kita ngelawan tetapi saling menyakiti gitu. Jadi kalau kita punya saudara kita kelahi nih, ribut, daripada nanti emosinya memuncak dan ditunggangi oleh kuasa kegelapan, emosi itu kan pasti ditunggangi oleh kuasa kegelapan. Lebih baik kita mundur aja. Nanti kalau udah tenang semua kita jelaskan, kalau udah tenang dijelaskan nggak paham-paham ya udah kita bawa dalam doa ya. Ingat ya, saya ingatkan kita tidak boleh memaksa kehendak kita ke orang lain. Karena firman Tuhan tidak ada yang namanya paksaan seperti itu. Kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, kalau orang terima silakan, kalau enggak silakan, itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting tugas kita memberitakan Injil, memberitakan kebenaran, itu tugas kita. Kalau orang itu gak mau dengar, atau orang itu ibaratnya ngajak ribut, ya kita udahlah ya gitulah, kita bawa dalam doa. Mudah-mudahan dia sadar gitu kan ya. Baik, ayat selanjutnya yang ke-19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Nah, ini juga ayat poin yang sangat-sangat menekankan ya. Jadi di sini dikatakan bahwa kita tidak boleh membalas orang menurut perbuatan yang jahat kepada kita, tetapi biarlah Tuhan sendiri yang menegur dia ya. Di sini dikatakan bahwa murka Allah, tetapi berikanlah tempat kepada murka Allah. Ini murka Allah ini sangat mengerikan ya. Arti kata murka itu sangat mengerikan. Jadi ibaratnya tuh lu gua balas gitu kan. Tetapi ini kita kan nggak boleh balas. Tuhan yang menjadi hakim yang adil untuk menegur dia. Saya menggunakan bahasa halus dengan kata menegur ya, menegur. Ya Tuhan yang menegur gitu kan ya. Baik, jadi kita tidak boleh ya, tidak boleh membalas orang itu jahat sama kita nih. Kita balas itu tidak boleh. Biar kita berdoa mudah-mudahan dia sadar dan Tuhan yang saja sendiri yang menegur dia ya. Jadi kita cuma tugasnya berdoa untuk dia agar dia sadar ya. Begitu ya saudara-saudariku. Semoga dapat dipahami. Lanjut. Baik, ayat yang ke-20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Nah, di sini dikatakan kita harus seterumu lapar. Seterumu itu ibaratnya kayak musuh gitu ya. Seterumu itu kayak musuh. Jadi kalau misalnya seteru berseteru gitu kan ya ibaratnya ya. Jadi kalau musuh kita lapar, kita harus kasih dia makan. Jika dia haus, kita kasih dia minum. Dan juga di sini dikatakan bahwa kita kalau berbuat baik kepada orang yang jahat, maka dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Bara api itu ibaratnya itu kan panas ya, kalau diumpamakan ya. Bara, ada api di atas kepala. Itu kan panas. Nah ibaratnya nanti dia akan luluh sendirilah. Dia akan ibaratnya loh, orang ini udah aku jahati misalnya kan, musuh kita jahati kita. Dia lapar, kita kasih makan. Dia haus, kita kasih minum. Anaknya sakit atau dia sakit, kita bawain dia ke